Anies mengganti istilah rumah sakit jadi rumah sehat. Tapi kenapa tidak ganti juga rumah sakit jiwa jadi rumah sehat jiwa? Karena kalau Anies tidak dirawat di rumah sehat jiwa, berarti dia sakit jiwa. Begitu kan? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Menjelang turun, Anies bikin keputusan yang makin gak karuan. Keputusan yang makin aneh-aneh saja. Tengok saja perubahan banyak nama jalan di Jakarta yang menyusahkan warga. Karena warga harus ganti semua dokumen dan kartu identitas. Anies gak mampu bangun jalan, malah cuma bisa ubah nama-nama jalan. Belum lagi tercium aroma politik identitas di balik perubahan nama jalan-jalan itu. Tetapi anehnya usulan perubahan nama JIS Jakarta International Stadium yang memakai istilah Inggris kagak ada Betawi-Betawinya menjadi Stadion Muhammad Husni Tamrin dicuekin oleh Anies. Idealnya bangun dulu infrastruktur, baik jalan, stadion, atau fasilitas sosial lainnya, baru ngasih nama yang bisa diabadikan. Kalau Anies sih tidak, gak bisa bangun jalan, tapi cuma bisa ubah nama-nama jalan. Ini juga yang terjadi pada perubahan istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Ini kengawuran Anies yang selanjutnya. Perubahan itu jelas-jelas melanggar undang-undang yang mengatur rumah sakit, tidak ada rumah sehat. Apalagi perubahan itu tidak memberikan dampak apapun pada rumah sakit, malah membebankan biaya perubahan nama tersebut pada rumah sakit itu. Anies datang ke rumah sakit bukan untuk meringankan beban, tapi malah menambah beban saja. Kemudian istilah rumah sakit diubah jadi rumah sehat, jelas sangat mengada-ngada. Disebut rumah sakit ya memang karena untuk orang yang datang karena ada keluhan, khususnya ada sakit. Kalau orang sehat jelas tidak akan ke rumah sakit kecuali minta keterangan tidak sakit alias sehat. Orang sehat ya datang ke kantor, ke masjid, musola, gereja, wihara, ke pura, ke gelanggang olahraga, ke rumah makan, dan seterusnya. Lagi pula, orang yang sudah masuk rumah sakit, ya alhamdulillah kalau sembuh dan sehat kembali. Namun kemungkinan juga akan menjadi almarhum, almarhumah, mendiang kalau penyakitnya tidak tertolong. Pertanyaannya, kalau orang yang datang ke rumah sakit kemudian disebut rumah sehat, terus orang yang tidak datang ke rumah sehat itu disebut orang sehat atau orang sakit? Nah, karena Anies sekarang tidak sedang di rumah sehat, berarti dia bisa disebut orang sakit dong. Kemudian, kenapa juga rumah sakit jiwa tidak diganti rumah sehat jiwa? Orang-orang yang sedang dirawat di rumah sehat jiwa berarti jiwanya sehat. Sementara orang-orang yang tidak dirawat di rumah sehat jiwa termasuk Anies tentunya sakit jiwa, bukan? Kan begitu semestinya. Nah, ini yang berlaku pada buzzer Anies. Ada orang yang menyebut Anies melakukan revolusi kesehatan hanya dengan mengubah istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Tampaknya dia sakit jiwa karena tidak sedang dirawat di rumah sehat jiwa kan? Begitulah yang terjadi kalau kengawuran Anies Baswedan diteruskan.
Bisanya cuma ganti-ganti nama dan istilah tanpa melakukan kerja yang nyata. Kalau memang mau menekankan pada promosi kesehatan dan program preventif, harusnya yang diberdayakan adalah puskesmas dan posyandu. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan, tindakan preventif dan promotif untuk kesehatan memang menjadi fokus utama untuk program kesehatan masyarakat. Nah, disinilah peran puskesmas. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Itu definisi puskesmas dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, idealnya di Jakarta tiap kelurahan memiliki puskesmas untuk upaya promotif dan preventif bagi kesehatan warga Jakarta. Tapi sayangnya, menurut data fraksi PSI Jakarta, justru Anies tidak melakukan apa-apa untuk pemberdayaan puskesmas. Ada 15 kelurahan di Jakarta yang tidak punya puskesmas. Dan 15 kelurahan lainnya puskesmasnya tanahnya masih status ngontrak. Padahal APBD Jakarta sangat tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi malah dibuat bangun JIS yang 80% biayanya ngutang ke pusat dan ratusan miliar dihabiskan buat balapan Formula E. Jadi Anies kalau benar peduli pada kesehatan warga Jakarta harus memberdayakan puskesmas, bukan cuma gonta-ganti istilah saja. Rumah sakit jadi rumah sehat. Ini basa-basi yang mulai tercium bau busuk. Tengok kebijakan Jokowi dan Ahok saat pegang Jakarta soal kesehatan. Membuat kartu Jakarta Sehat, membangun RSUD dan mengupgrade puskesmas menjadi RSUD. Itu yang disebut dengan program kesehatan. Kalau Anies cuma ganti-ganti nama dan istilah rumah sakit saja. Ambiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.